Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Fajarianto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Di proposal penelitian ini terdapat 3 bab. Yang pertama itu bab pertama ada isinya, ada pendahuluan. Di bab kedua ada landasan teori, dan di bab 3 ada metode penelitian. Oke, langsung masuk aja kita ke bab yang pertama. Di situ pertama ada pendahuluan, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Oke, langsung masuk ke latar belakang masalah. Aplikasi food delivery telah menjadi fenomena yang populer dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai aplikasi food delivery telah hadir dan memudahkan konsumen untuk memesan makanan dari restoran atau tempat kuliner tertentu. Kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi food delivery telah membuat konsumen semakin nyaman dalam memesan makanan dan meningkatkan permintaan terhadap layanan ini. Namun, dengan semakin banyak aplikasi pilihan food delivery yang tersedia, persaingan antar aplikasi semakin ketat. Oleh karena itu, kualitas layanan menjadi faktor yang sangat penting bagi aplikasi food delivery untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka. Food delivery merupakan jasa pesan antar makanan yang biasanya disediakan oleh rumah makan. Banyak gerai makanan fast food serta restoran yang reguler memiliki jasa food delivery sendiri. Dengan semakin berkembangnya teknologi, muncul perusahaan yang kini berfokus sebagai penyedia jasa layanan food delivery melalui aplikasi digital, diantaranya GoFood oleh PT Gojek Indonesia pada tahun 2015 dan GrabFood tahun 2016 dari perusahaan Grab. Kedua jasa berbasis teknologi digital tersebut kini semakin menunjukkan eksistensinya karena sambutan yang positif baik oleh konsumen penggunanya. Pengusaha di bidang kuliner serta masyarakat menjadi mitra driver. Banyak dari usaha kuliner ini selanjutnya menjadi mitra atau merchant dari perusahaan aplikasi food delivery tersebut untuk memasarkan dan mempromosikan produknya secara lebih luas melalui aplikasi ini. Terkait hal tersebut, pada tahun 2020 setidaknya sudah terdapat 750.000 merchant yang bergabung ke GoFood dari berbagai kota di Indonesia hingga saat ini. Sementara itu, grup GrabFood memiliki 200.000 merchant di beberapa kota. Termasuk di identifikasi masalah, saya mempunyai 3 poin. Yang pertama ada kurang tepatnya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada pengguna layanan jasa food delivery. Yang kedua itu ada kurang tepatnya kepuasan yang diterima konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada layanan jasa food delivery. Lalu yang ketiga ada kurang tepatnya antara kualitas dan kepuasan konsumen secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada pengguna jasa food delivery. Oke, sekarang kita masuk ke batasan masalah. Karena keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga, dan biaya, serta untuk menjaga agar penelitian lebih terarah dan fokus, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Dengan pertimbangan tersebut, maka peneliti ini dibatasi pada upaya mengungkap informasi mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen pada pengguna jasa food delivery. Termasuk di identifikasi masalah, saya mempunyai 3 poin. Yang pertama ada kurang tepatnya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada pengguna layanan jasa food delivery. Yang kedua itu ada kurang tepatnya kepuasan yang diterima konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada layanan jasa food delivery. Lalu yang ketiga ada kurang tepatnya antara kualitas dan kepuasan konsumen secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada pengguna jasa food delivery. Oke, kita masuk di bab 2. Di bab 2 ini kita ada membahas tentang landasan teori, hipotesis, dan kerangka pemikiran. Di landasan teori, menurut para pakar, yang pertama itu ada kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan faktor kunci dalam pengambilan keputusan konsumen dan dapat mempengaruhi persepsi dan kepuasan konsumen. Lalu yang kedua ada loyalitas konsumen, merupakan tingkat kesetiaan dan kecenderungan konsumen untuk terus menggunakan produk atau jasa dari suatu perusahaan. Yang ketiga ada kepuasan konsumen,
Kepuasan konsumen merupakan faktor penting dalam hubungan antara kualitas layanan dan loyalitas konsumen. Yang keempat, ada aplikasi food delivery. Landasan teori ini akan mencakup pemahaman tentang fenomena aplikasi food delivery, termasuk pengguna, preferensi, dan perilaku konsumen terkait dengan penggunaan aplikasi tersebut. Lalu di hipotesis penelitian, namanya juga hipotesis penelitian, hipotesis merupakan dugaan sementara. Dinamakan dugaan sementara pasti ada pro dan kontra, dan ada yang berpengaruh dan tidak berpengaruh. Di sini HO dianggap sebagai tidak berpengaruh, sedangkan HA dianggap sebagai pengaruh. HO1 di sini diduga kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Lalu yang HA1 diduga kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya HO2 diduga loyalitas konsumen tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. HA2 diduga loyalitas konsumen berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Lalu HA3 diduga terdapat pengaruh secara bersama-sama antara kualitas pelayanan dan loyalitas konsumen terhadap kepuasan konsumen. Lalu yang HA3 diduga tidak berpengaruh secara bersama-sama antara kualitas pelayanan dan loyalitas konsumen terhadap kepuasan konsumen. Di sini di atas ada kerangka pemikiran, bisa dilihat teman-teman. Oke, kita masuk di bab 3. Di bab 3 ini berisi tentang metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Oke, masuk ke metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu explanatory research. Penelitian kuantitatif biasanya menggunakan desain eksplanasi, di mana objek telaahan penelitian eksplanasi atau explanatory research adalah untuk menguji hubungan antara variabel yang dihipotesiskan. Pada jenis penelitian ini, jelas ada hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel untuk mengetahui apakah suatu variabel berasosiasi ataukah tidak dengan variabel lainnya, atau apakah sesuatu variabel disebabkan atau dipengaruhi atau tidak oleh variabel lainnya. Kita langsung masuk ke kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pengujian, analisis serta pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas dan distribusi berpengaruh baik terhadap kepuasan maupun loyalitas konsumen secara kuantitas, dan distribusi berpengaruh baik langsung terhadap loyalitas konsumen maupun secara tidak langsung melalui kepuasan konsumen. Variabel dominan atau yang memiliki kontribusi paling besar dalam menjelaskan kepuasan konsumen pengguna aplikasi food delivery adalah variabel distribusi, sedangkan variabel dominan atau yang memiliki kontribusi paling besar dalam menjelaskan loyalitas konsumen pengguna aplikasi food delivery adalah variabel loyalitas konsumen. Sarannya, berdasarkan penelitian ini, adapun saran yang dapat disajikan pertimbangan baik bagi perusahaan maupun penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama bagi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara semua variabel bebas kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. Namun demikian, nilai pengaruh loyalitas dari variabel bebas pada variabel terkait atau loyalitas konsumen lebih besar dari pengaruh tak langsungnya. Dapat mengartikan dua hal. Dari seluruh variabel yang berpengaruh untuk menghasilkan nilai loyalitas konsumen yang tinggi. Segitu aja presentasi proposal dari saya. Mohon maaf bila ada salah perkataan atau salah perbuatan. Terima kasih telah memperhatikan.